Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Pagi menjelang siang kalau ini ya teman-teman. Oke. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani hari-hari Anda. Teman-teman melihat kondisi di mana market sudah warnanya ini berpola gitu ya. Kalau untuk warna market kali ini berpola, di mana ada yang merah, ada yang hijau ya kan, ada yang ungu, ada yang biru dan sebagainya ya. Kalau kita bisa ngasih warna sendiri maksudnya, oke? Tapi untuk warna kali ini memang untuk market cryptocurrency masih bisa dikatakan rancu lah ya. Mau kita technical analisis model gimana pun untuk saat ini yang bisa ngerakin harga ya bandar-bandar cukong-cukong bajindul-bajindul itulah ya kan. Technical analisis susah sekali gitu untuk diprediksikan gitu teman-teman ya. Nah, untuk kali ini teman-teman kita akan melihat nih perkembangan daripada si Luna Classic sendiri ya kan. Nah, kalau kita lihat dari Luna Classic sendiri, dia mengalami kenaikan 3,22% per video ini dibuat tentunya teman-teman. Nah, jadi banyak juga sih yang bilang Luna Classic nggak ada masa depan. Luna Classic ini sudah bisa dikatakan hanya ya selingan-selingan, dan intinya seperti itulah, hujatan seperti itu ya. Nggak masalah, itu pandangan orang, nggak ada yang salah juga. Mereka berpikir negatif tentang Luna Classic, mereka juga nggak salah karena mereka flashback ke belakang. Luna Classic yang dulunya Terra Luna di harga berapa, sekarang di berapa, mungkin masih ke bawah ambisius waktu itu. Nggak masalah ya, ada yang positif dengan Luna Classic, mereka juga nggak salah. Karena apa? Masih banyak orang yang berharap di Luna Classic ini agar orang-orang yang dulunya terkena dampak bisa kembali lagi menikmati hasilnya dari Luna Classic gitu ya. Jadi positif negatif itu hal yang nggak bisa dipisahkan. Kalau menurut saya pribadi seperti itu, tinggal kita sendiri menanggapi hal tersebut kayak apa kan, seperti itu teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman kalau kita lihat Luna Classic-nya sendiri, di mana tingkat pembakaran Luna Classic menunjukkan hasil 100% terhadap minggu lalu. Ini berapa banyak yang hilang. Oke. Kenaikan daripada Luna Classic sampai 100% untuk tingkat pembakarannya terjadi di minggu lalu itu karena bantuan dari Cheng Peng Zhou ya, yang melakukan burn daripada Luna Classic itu sendiri, yaitu 5,5 miliar Luna Classic yang di burn ya kalau nggak salah itu teman-teman. Maka dari itu tingkat pembakaran daripada Luna Classic meningkat 100%. Tapi ya, peningkatan pembakaran daripada launch ini menunjukkan bahwasanya antusias daripada orang-orang yang pegang Luna Classic ini sangat tinggi ya untuk kemajuan daripada Luna Classic, untuk pengurangan supply daripada Luna Classic. Kalau kita lihat di akun sosial media ya, komunitas ya, bisa dikatakan komunitas atau orang-orang yang megang launch ya, holder launch itu saat ini ya sangat bisa dikatakan antusias untuk mendorong pembakaran luz ini sangat kuat. Nah, maka dari itu ya itu menjadi segi positif juga gitu untuk Luna Classic-nya. Karena apa? Masih banyak yang mendukung Luna Classic, intinya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kenapa Luna Classic ini kalau menurut saya pribadi masih ada kesempatan kita mendapatkan cuan gitu teman-teman. Masih ada kesempatan gitu ya kan. Kenapa? Karena saya yakin mungkin nanti ya apa ya, proyek-proyek utilitas-utilitas daripada Luna Classic ini akan segera kembali lagi lah, walaupun secara perlahan. Kenapa? Karena sekarang lagi kalau kalian mengamati, kalau kalian mengikuti suatu apa ya, sosial media, pasti kalian melihat bahwasanya tim daripada Luna Classic ya, atau orang-orang yang berada di belakang Luna Classic ini sedang berupaya untuk mengembangkan proyek-proyek agar mau berdiri di jaringan Luna Classic lagi. Ketika sudah banyak proyek, sudah banyak ekosistem di Luna Classic lagi, ya saya yakin utilitas daripada Luna Classic akan semakin lebih baik. Utilitas Luna Classic lebih baik, pasti harga akan mengikuti secara perlahan. Dan orang-orang untuk masuk ke dalam Luna Classic pun tidak ragu lagi ya, karena sudah ada utilitasnya kayak gitu. Tapi kalau untuk saat ini memang ya utilitas daripada Luna Classic belum ada, karena sekarang lagi segi dalam tahap bisa dikatakan
mencarilah ya, bisa seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan cepat terbangun lah untuk utilitas daripada Luna Classic, tapi saya yakin ini masih ada peluang ke depannya, masih bisa naik lagi gitu teman-teman. Oke, nah jadi jumlah launch yang terbakar berlipat ganda dalam seminggu, itu total yang hilang. Oke ya, jadi memang berlipat ganda dari sebelumnya ya, dengan pembakaran Luna Classic yang dilakukan oleh Cheng Peng Su tersebut teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat teman-teman, yang kita ambil poin pentingnya di mana aksi harga Luna Classic launch ya. Harga launch telah menurun sepanjang minggu setelah gagal mengatasi level resisten penting di 0,003465. Nah, kutipan launch bergegas turun menembus support demi support dan sekarang diperdagangkan di bawah level kepala 3 ya. Kalau kita lihat bersama tadi, level daripada harga Luna Classic sudah di area kepala 3 ya. Karena kalau kita amati, kalau kalian mengamati juga ya, Luna Classic itu bergeraknya di area 2829 sampai kepala 3 teman-teman ya. Kalau kalian sering mengamati lah ya, mungkin warung-warung di kepala 28, warung 29, warung kepala 3 gitu, itu kopinya nikmat-nikmat ya, mungkin seperti itu. Maka dari itu Luna Classic mau naik lebih tinggi lagi masih enggan ya. Ada nggak di atas kopi yang lebih nikmat gitu ya. Ini hanya sekedar hiburan teman-teman ya, jadi jangan dianggap serius lah. Mungkin memang area-area kepala itu banyak yang tahan gitu teman-teman, maka dari itu nggak sempet turun lagi sampai bawah gitu ya kan. Nah, dan kalau kita lihat ya, memang seharusnya dia kalau mampu bertahan di area kepala 34650 ya, kemungkinan besar sih peluang untuk lebih ke atas lagi terbuka lebar gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari chartnya, chart daripada Luna Classic ya, dari dia ATH setelah drop ya, dia naik turun ya kan, turun. Nah, kalau kita lihat pergerakan chartnya ini kayak terlihat sehat gitu ya, enggak sehabis dia naik tinggi dibanting langsung tiang panjang ke bawah kayak rug pull itu ya teman-teman, itu yang enggak sehat. Tapi kalau kita lihat dari sini ya, dia turun, habis itu ada kenaikan sedikit, habis itu turun, naik lagi, turun, naik, turun. Nah, jadi bisa dikatakan agak sehat ya, bisa dikatakan sehat lah untuk pergerakan chart daripada Luna Classic. Nah, untuk melihat dari segi pembakaran Luna Classicnya sendiri per hari ini teman-teman ya, yang perlu kita pantau juga, kita refresh dulu biar enak. Nah, per hari ini ya 13,3 juta ya Luna Classic yang terbakar. Per video ini dibuat loh teman-teman ya, nanti sore mungkin bisa bertambah lagi gitu, nanti siang masih bisa bertambah lagi. Nah, ini ya tanggal 10. Oke. Kalau kemarin ini tanggal 9 Oktober itu membakar sekitar 197 juta Luna Classic. Nah, yang dibilang tingkat pembakarannya melonjak 100% ya ini teman-teman. Nah, yang ada tiang panjang ini ya, yang ada tiang panjang ini loh. Nah, 6, berapa miliar ini ya. Jadi melonjak 100% lah untuk tingkat pembakarannya. Dan kita lihat nanti Binance batch kedua ini akan membakar berapa gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu pilihan Luna Classic. Buat teman-teman yang pegang Luna Classic tetap semangat. Buat teman-teman yang nggak pegang Luna Classic, kalau mau masuk riset lagi teman-teman, Dior lagi, usahakan siap-siap mental kalau kalian benar-benar mau masuk ke Luna Classic. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic. Semoga bermanfaat. Salam cuan.